bukan di luar SMA. Iya iya. Terkontrol jadi ya. Kontrol beberapa bentuk yang harus. Tapi vaksin bukan menjaga nggak tenang. Iya iya, tetap harus ini Kayak ya. yang ini, Betul. mereka terlalu senang, dikira nggak kena lagi kan. Bisa juga ya, tergantung imunnya, pembentukan imunnya. Tenang. Karena sekarang kesehatannya sekarang lagi diwanti-wanti yang Israel. Yang kemarin perayaan keagamaan juga kan, yang berapa ribu, yang 40 orang mati terinjak. Dia mau 2 minggu baru terpantau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Baiklah, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengambil doa sikap teduh. Sikap teduh dimulai. Doa teduh selesai, kita mengangkat pujian saat indah berhadapan denganmu. Mari katakan saat indah berhadapan denganmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Memandangmu dalam pelukanmu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan sekali saat indah berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Memandangmu erat dalam pelukanmu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Tuhan rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhi ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Selanjutnya kita berada di depanmu. Bapak Ibu diundang untuk
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sebagai fotum kita terdapat di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan, suara-Mu ku dengar. Ku dengar suara-Mu memanggil diriku, supaya ku di Golgota
iman keempat kau buat besar. Lewat merasa padamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmat-Mu. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku kenal. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan kepada kami dalam satu minggu ini, sehingga kami bisa berkehidupan sekarang ini juga Tuhan. Dan kami terus memohon dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus melawat kami, melindungi kami dan menjaga kami Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan yang baru kepada kami, jauhkan segala berbahaya, jauhkan Tuhan segala penyakit dari dalam tubuh kami Tuhan, dan berikan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani di dalam ibadah kami saat ini. Pakai kami secara luar biasa lagi Tuhan, supaya kami semakin luar biasa memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, firman-Mu yang setelah kami dengar dan perjamuan kudus yang akan kami lakukan, tolong juga Tuhan berkati supaya firman dan perjamuan kudus bisa kami terima dengan baik dan sempurna. Bapa di surga, berkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hadir beribadah. Berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terangi segala akal pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa memuji-muji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan juga Tuhan, saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing, tolong juga Tuhan berkati, supaya jemaat-jemaat-Mu bisa beribadah dengan baik dimanapun mereka berada saat ini Tuhan.
Bapa di surga, banyak sekali Tuhan doa-doa yang belum kami sampaikan saat ini. Untuk itu Tuhan sempurnakan doa kami ini, dan ampuni setiap dosa-dosa maupun pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, supaya kami layak mendapat berkat maupun anugerah yang dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan di salibmu Kusir. Kita akan membaca kitab kita secara bertanggapan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang benar, dan pada ayat terakhir kita bersama-sama mengucapkannya. Sekali lagi, Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Dengan itu mari kita bersama-sama mengucapkannya, dan saya akan memulai ayat 25. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyembah
menyambung hidup. Sama-sama, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi nanti betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah mempertemukan kami kembali di tempat-Mu yang kudus ini dalam rangka memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa menyembah Engkau dengan lebih baik lagi. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkat yang Tuhan berikan akan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami ini bisa dipergunakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana.
Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mengangkat pujian Kusuka menundukkan cerita mulia. Benar ya Tuhan, ujian ini sungguh menyadarkan kepada kami bahwa habit kebiasaan kami hendaklah menceritakan Engkau, menceritakan kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau, bahkan dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Hidup ini adalah menceritakan-Mu Tuhan, sehingga biarlah kami terus menyukainya, biarlah kami terus menceritakan kepada dunia, sehingga banyak orang yang mendengarnya, banyak orang yang melihatnya beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan waktu ini untuk kami juga boleh mendengar firman-Mu, sehingga kami juga boleh kembali menceritakan kebesaran dan demi kebesaran-Mu. Dan kami sungguh menyerahkan hamba-Mu yang hanya Allah di tangan-Mu, untuk boleh Kau pakai memperdengarkan suara-Mu, sehingga kami sungguh mendengar dengan jelas pesan Tuhan untuk kami boleh kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya hari ini begitu cerah Bapak Ibu, dan saya menyaksikan wajah Bapak Ibu juga begitu cerah ya. Saya percaya ini bukan karena tanggal muda, bukan, tapi karena memang ada sukacita besar dalam hati Bapak Ibu yang meluap terpancar ke dalam kehidupan dan wajah Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal 8. Kita mulai dari ayat 26 sampai ayat 40. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nafs itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mungkin jarang kita dengar ya, atau mungkin sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar kisah ini. Yang jelas Bapak Saudara, ketika kita melihat atau mengetahui sebuah kisah yang menarik, kita cenderung memiliki kerinduan untuk membagi cerita itu, bukan? Ketika saya menemukan cerita yang menarik, saya seringkali rindu membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan cerita-cerita yang sering kita alami di dunia, seperti misalnya ada seorang ibu, ya, ketika dia berjalan tiba-tiba melihat, ya, di jalan ada sebuah mobil itu berjalan, dia tertawa terkekeh melihat mobil itu, dan semua orang memperhatikannya, dan dia berpikir kenapa dia tertawa? Rupanya ada yang lucu, Saudara. Kalau Saudara melihat mobil jalan, nggak lucu, bukan? Nggak lucu, bukan? Semua mobilnya berjalan dengan roda empatnya berjalan, tak lucu, bukan, Saudara? Tapi menjadi lucu ketika ibu itu menyaksikan mobil itu berjalan, tapi di atas mobil itu ada jemuran. Ada jemuran kerak nasi yang sudah hampir kering misalnya. Dan itu menjadi lucu, kan? Dan ketika kita merasa lucu dan kita senang melihatnya, kita mau cerita kepada orang lain, kan? Saya dihibur melihat itu, saya tertawa, sukacita rasanya. Lalu kemudian kita ingin beritahu orang lain juga supaya tertawa. Dan dalam cerita itu kita mendengarnya
walaupun kita tak melihat, tapi kita berimajinasi dan membayangkan. Lucu juga. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang bapak tanpa memperhatikan di atas mobilnya ada jemuran istrinya, dia berjalan ke kantornya, dan mungkin teman-teman di kantornya menyaksikan mobil itu dengan jemuran di atasnya. Mungkin kalau hanya jemuran nasi kering, atau mungkin hanya satu tempat tampah kalau kata orang Jawa menjemur, mungkin agak kurang lucu. Tapi kalau ditambah ada jemuran pakaian di atas, mobil itu jalan, mungkin kita berimajinasi dan hanya mendengar ceritanya kita bisa merasakan suasananya. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menceritakan sesuatu itu memang butuh kreativitas, bukan? Nggak mudah. Kadang kita bercerita orang nggak ngerti juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ada orang cerita itu menarik, Bapak Saudara. Bahkan tak terasa jam itu lewat begitu cepat, tapi rasanya pengen dengar terus. Kenapa menarik, Bapak Saudara? Kenapa menarik? Mungkin menyampaikannya baik, Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita mungkin tidak punya karunia untuk itu, tapi saya percaya setiap kita punya titipan pesan dari Tuhan itu kita ceritakan kepada dunia. Bahkan tanpa kita bercerita pun sebetulnya kita sudah menceritakannya, yaitu melalui hidup kita. Bukankah ketika Bapak Ibu Saudara di rumah, ya misalnya Bapak Ibu Saudara adalah orang baru di satu komplek, masuk ke dalamnya, kebiasaan-kebiasaan di komplek lama Bapak Ibu Saudara bawa, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara tiba-tiba terdengar suara gaduh di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang tidak lihat, tapi orang dengar bagaimana teriakan seorang istri berkata, minta ampun, lalu seorang bapak berkata dengan garang, dan itu imajinasi orang sudah bergerak. Bagaimana pertengkaran pasti terjadi di dalam rumah itu. Dan semua orang mulai heran ketika di minggu pagi pasangan itu keluar dengan rapi dan terlihat begitu mesra menuju gereja. Wow, orang Kristen rupanya. Coba bilang kanan kiri, itu bukan aku ya. Bukankah itu sudah menjadi cerita? Ya kan? Bapak Saudara mungkin tidak bercerita, tapi itu menjadi cerita. Menjadi sesuatu yang dinikmati, ditonton. Dan bayangkan Bapak Saudara, ketika cerita itu dilanjutkan, tetangga sebelahmu lalu kemudian datang ke sekolah, bertemu dengan orang tua murid dan berkata, wow, aku punya cerita, aku punya tetangga baru, unik, luar biasa uniknya. Kenapa? Tiap pagi aku mendengar musik begitu baik di dalamnya. Kenapa? Suara laki-lakinya seperti sopran, lalu suara wanitanya seperti alto. Wah, aku balik, tapi aku mendengarnya setiap pagi dan piring melayang ke kanan dan ke kiri. Lalu orang-orang di rumah di sekolah itu, orang tua berkumpul, pulang ke rumah dan bercerita kepada suaminya. Pak, tadi rupanya ada temanku punya tetangga, dan orang itu cerita lagi, rupanya ceritanya sampai juga ke tetangga yang ribut itu. Itu aku rupanya, sudah sampai kemana-mana. Cerita itu sampai kemana-mana, Bapak Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu dikatakan pepatah, mulutmu adalah harimau. Kenapa? Karena melalui mulut ini kita bercerita, bukan? Tapi sekarang sudah bermacam-macam. Dengan jari ini kita bisa bercerita, bukan? Kalau kita salah bercerita, kalau kita salah menyampaikan, kalau kita tak tahu pesan yang sebenarnya, kita bisa membahayakan banyak orang. Satu contoh, seorang pendeta. Dia diberi tugas pelayanan keluar daerah. Ketika dia berjalan keluar daerah, dia menaiki sebuah kapal karena melewati sebuah sungai yang cukup panjang. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini seperti biasa, dimanapun dia hamba Tuhan, bagaimanapun dia, bukan hanya saat di mimbar dia hamba Tuhan, tapi saat dia dalam perjalanan pun dia hamba Tuhan. Dia tiba di kapal itu dan dia mulai duduk. Bapak Ibu Saudara mau dengar cerita lanjutnya? Mau ya? Cerita itu memang enak Saudara ya. Tapi saya minta maaf, jangan tidur ya. Hamba Tuhan itu melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba dia terkaget-kaget melihat seorang wanita. Dan ternyata dia teman sekolahnya. Ibu itu punya anak satu. Dan dia memanggilnya. Minta maaf, ini nama samaran. Siti! Kamu dong, mau kemana dong? Dia tak tahu bahwa ini sudah pendeta, gitu ya. Dia akrab karena dulu waktu di SMA teman akrab. Ya biasalah tugas
tugas apa? Lalu ceritalah mereka dengan akrab. Lalu Siti, ibu itu yang celingak-celinguk mencari tempat duduk tak mendapat. Si Paino, ya, dia berbagi tempat duduk. Dia bergeser sedikit dan mengizinkan Siti itu duduk. Mereka cerita, kamu sekarang di mana? Aku sudah pindah Pontianak. Dan banyak cerita seru, saudara. Tiba-tiba, tanpa disadari sang pendeta, seorang jemaatnya, ini nggak ada di sini jemaat itu, melihatnya, dan dia melihat keakraban itu, dan dia langsung berimajinasi, oh ternyata pendetaku selingkuh. Dia tak tahu ceritanya, tapi dia tahu sedang duduk dan akrab dengan seorang wanita muda dengan anak satu. Wah, pendetaku ternyata selingkuh. Bayangkan bapak saudara, pendeta itu tidak tahu ada jemaat yang sedang mengamati. Dia begitu akrab, dia cerita terkekek, kamu dulu SMA kan bodoh, suka nyontek, wah cerita gitu, seru. Orang yang tak tahu dari awal ceritanya berpikir, wah rupanya pendetaku ini izinnya pelayanan keluar kota terus. Pendetaku ini izinnya ke daerah, ke pos, katanya mau ke Semukau, katanya mau kemana. Kok ternyata selingkuh. Aku lihat dengan kepalaku sendiri. Dia pulang, dia cerita kepada teman yang lain. Tahu enggak? Bagaimana? Tahu tak? Apa gitu ya kan? Kalau biasanya orang kalau cerita menarik kan gitu ya. Apa gitu. Mau tahu atau mau tahu banget katanya kan? Ya mau tahu lah. Tahu enggak? Pak, pendeta kita itu ternyata selingkuh. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Dia lihat dengan wanita muda duduk di sampingnya akrab, punya satu. Iya. Akhirnya tanpa disadari pendeta itu, semua jemaat sudah tahu. Jadi dia pulang dari pos pelayanan heran. Dia ditatap dengan tatapan yang aneh hari itu oleh jemaatnya. Ada apa? Dan ternyata sudah ada rapat sidang majelis gereja dan sudah memutuskan untuk memecat sang pendeta. Dan dia terheran-heran. Kenapa? Karena kami mendapati bapak selingkuh. Dengan siapa? Ini fotonya. Wow, fotonya keren sekali. Memang sedih sekali wanita itu. Dia tahu, tapi tak ada lagi waktu untuk menjelaskan. Keputusan sudah dibuat. Bahwa saudara, saya bersyukur itu bukan saya. Itu bukan saya bersyukur ya. Tapi jika itu saya, bayangkan bahwa saudara, saya tidak melakukan sesuatu yang sepantasnya menerima sebuah pemecatan, tetapi terjadi. Bayangkan bahwa saudara, itu terjadi karena apa? Cerita. Karena cerita. Kalau kita salah cerita, maka kita harus tahu jelas latar belakang, tahu jelas, gitu ya. Sehingga ketika kita cerita, orang bisa memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak mudah untuk kita boleh bercerita. Tapi sekali lagi, hidup kita ini adalah cerita, dan kita harus menceritakan kepada dunia. Walaupun nggak harus, tapi sudah menceritakan kepada dunia. Mari kita menjaganya. Sida-sida dari Ethiopia itu sebetulnya adalah orang yang betul-betul tidak punya nilai, minta maaf ya, dalam kategori orang Yahudi. Kenapa? Pertama, sida-sida itu biasanya bekerja di istana, dan biasanya dia adalah seorang laki-laki yang dikebiri untuk membuktikan kesetiaannya bekerja itu dia. Dan kalau dalam hukum Musa, orang yang seperti itu tidak mungkin bisa masuk ke Bait Allah. Makanya ketika dia di Yerusalem, dia bukan orang Yahudi, tapi dia penganut agama Yahudi. Makanya kenapa dia ke Yerusalem? Dia ke Yerusalem untuk beribadah. Tapi faktanya ketika dia masuk untuk ibadah, sebetulnya nggak boleh. Dan kemungkinan besar ada 3 tempat di Bait Allah itu kan. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, lalu ada pelataran. Dan kemungkinan orang ini ada di luar, saudara. Tapi dia mau jauh-jauh dari Ethiopia untuk datang ke Yerusalem untuk beribadah karena tuntutan hukum penganut agama Yahudi beribadah. Dia mau datang. Dia mau mencari kelayakan atas dirinya. Tapi sebetulnya faktanya
Di dalam agama Yahudi, orang pandil, orang yang dikebiri itu tidak bisa masuk. Artinya dia di luar. Namun demikian ini orang cukup punya duit, saudara. Karena di zaman itu nggak sembarangan orang punya Alkitab ya. Tapi dia bisa beli Alkitab. Dan ketika dia pulang ke Ethiopia, naik keretanya. Kereta yang dimaksud umumnya adalah kereta yang ditarik oleh sapi. Ya, jadi kemungkinan berjalannya nggak bisa cepat. Makanya ketika Filipus diminta oleh Roh Kudus kejar dia, dikejar dengan lari dapat. Lalu kemudian ketika Filipus mengiring di samping kereta itu sambil jalan pun dapat. Dan kemungkinan besar ini orang sedang membaca kitab Nabi Yesaya dengan suara keras. Makanya ketika Filipus menghampiri dan sambil jalan di samping kereta itu mendengar, bisa dengar karena dia baca dengan suara. Lalu ketika itulah Filipus tanya, mengertikah Tuhan? Mengertikah Tuhan? Bapak saudara saya mau katakan begini, kalaupun manusia tidak mau cerita tentang Tuhan, Alkitab bisa cerita tentang Tuhan. Kalau bapak saudara pernah baca cerita bagaimana orang-orang mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Yahudi suruh mereka diam, katanya, teriak-teriak ribut, gitu ya. Tapi Yesus bilang apa? Jika mereka tidak berteriak, batu-batu ini bisa berteriak. Artinya begini, bapak saudara, kalau kita yang mengalami anugerah Tuhan tidak mau cerita tentang Tuhan, dunia ini bisa cerita tentang Tuhan. Termasuk Alkitab yang dibaca oleh sida-sida ini cerita. Dan ketika dia cerita, mari perhatikan bapak saudara, orang ini begitu haus. Dia cerita, dia baca dengan suara keras. Lalu Filipus oleh Roh Kudus diminta untuk datang kepada orang ini. Dikatakan dalam bacaan kita, jalannya sunyi. Kemungkinan besar orang ini memang menghindari keramaian. Karena kemungkinan statusnya sebagai orang yang dibuang, gitu ya, sebagai orang yang tidak punya nilai dalam ukuran orang Yahudi. Bapak saudara, dia jalan di tempat yang sepi dan Roh Kudus bicara kepada Filipus, datangi orang itu. Ya, dekati, dan ketika dia mendekatinya, dia mendengar sedang baca. Lalu dia bertanya, apakah kau tahu? Dan disitulah Tuhan mempersiapkan bagaimana orang dapat mendengar cerita yang sesungguhnya dari Injil Tuhan. Dan Filipus dipakai oleh Tuhan untuk hanya sebagai alat, saudara. Lagi-lagi saya mau katakan sebagai alat. Kita semua sebagai alat, saudara. Tidak ada bedanya kita sama Filipus. Kita juga alat, saudara. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, Tuhan bisa pimpin untuk kita menemukan orang-orang untuk kita bawa kepada Tuhan. Filipus menghampirinya dan beriringan jalan dengan kereta itu. Dan dia mendengarnya dan dia bertanya masuk ke dalam pembahasan ceritanya. Apakah kau tahu? Lalu menarik ke saudara, hati yang haus itu berkata, aku tidak mungkin tahu karena tidak ada yang bisa membimbingku atau tidak ada yang membimbingku. Lalu bertolak dari cerita ini, dari cerita perjanjian lama ini, Filipus berkhotbah menjelaskan. Karena kalau minggu yang lalu waktu saudara bicara batu penjuru itu kan batu arah, saudara. Jadi kalau kita mau membangun rumah di sini titik utamanya, jadi semua tiang itu harus mengacu ke sini. Tiang itu harus bisa presisi dengan sini. Gak bisa tiang yang ke sini agak ke sana, gak bisa. Harus nih larinya selalu menjadi panduannya satu penjuru. Arahnya harus satu penjuru. Maka walaupun ceritanya di perjanjian lama, karena Yesus itu batu penjuru, selalu menjadi arah, selalu menjadi acuan, selalu menjadi arahan. Walaupun orang-orang Yahudi akhirnya menjadikan batu itu batu sandungan. Kenapa? Nggak mau mereka pakai. Tapi mau nggak mau setiap kali mereka baca firman, arahnya ke sana. Sehingga ini ganggu saja, gitu ya. Karena kepentingan kami ini kenapa ini ganggu saja, sehingga menjadi batu sandungan. Maka itu bapak saudara, dari cerita ini Filipus mengisahkan tentang Injil Allah. Karena memang nats itu berbicara tentang Injil Allah, bukan? Berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus tidak pernah tulis Injil, tapi Yesus kok Injil itu. Dan saksi mata menulisnya otentik, saudara. Yesus tidak pernah menulis dirinya sendiri. Nih aku begini, aku hebat, aku baik hati, tidak. Tapi orang yang melihatnya, artinya otentik. Bahwa orang melihatnya seperti yang dibicarakan di perjanjian lama. Maka Filipus saksi itu. Dia melihatnya bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama di dalam Yesus Kristus digenapi. Dia mulai mengisahkannya. Bagaimana penebusan dilakukan,
memang nggak dibahas detail di dalam bacaan kita, Bapak Saudara. Tapi kalau sudah bicara Filipus bertolak dari bacaan Yesaya itu menceritakan bagaimana Injil. Karena dalam Yesaya itu sendiri diceritakan siapakah yang mau menceritakan. Karena memang kalau digambarkan di Yesaya, Yesus itu tak menarik, Bapak Saudara. Dia tak berdaya. Di bawah pembantaian tak berdaya, tak menarik. Kita menceritakan sesuatu yang menarik, capek, Bapak Saudara. Tetapi bagi kita yang tahu bahwa batu penjuru itu mahal, bahwa Yesus itu begitu bernilai, itu menjadi menarik, Bapak Saudara. Menjadi menarik. Saya menceritakan sesuatu yang menarik karena saya menilainya menarik. Bapak Saudara, ketika saya ngobrol dengan seorang yang memakai batu akik ya, penuh di tangannya. Saya mau ngobrol dari mana? Saya langsung berpikir, dan itulah selalu menjadi strategi saya, bicara dari apa yang dia suka. Dan saya lihat dia banyak batu akik di tangannya. Boleh lihat kanan kiri? Ada yang pakai? Untuk contoh, boleh ada? Nggak ada ya? Nah, seperti tes gitu ya, batu akik. Bahkan mungkin kalau kakinya dibuka, jempol-jempol kaki juga ada akik kan? Mungkin ya, penuh. Dan saya tahu orang ini orang yang suka dengan batu akik. Lalu saya mulai tanya, batunya bagus, mau gila? Dia langsung cerita, ini saya beli di sini, saya beli itu perjuangan, saya jual mobil BMW saya beli ini satu. Begitu menarik, Bapak Saudara. Dia menyukainya. Kenapa? Hanya batu kan? Kalau dikasih ke saya pakai untuk ganjel pembangunan gereja. Tak ada nilai buat saya, tapi buat orang ini punya nilai Pak. Kenapa? Karena dia begitu menghargai. Bapak Saudara, saya percaya setiap kita pasti semakin menghargai pengorbanan Yesus, semakin memberi nilai tinggi kepadanya. Sehingga itu menjadi menarik untuk kita cerita kepada orang lain. Kalau nggak bisa menarik, nggak bisa cerita menarik. Tapi karena kita sendiri tertarik, maka kita bisa menceritakannya dengan menarik. Wow, Yesus, Injil Yesus. Filipus pasti mengisahkan bagaimana pengorbanan. Filipus pasti mengisahkan bagaimana disalibkan, dikuburkan, mati. Lalu semua itu menjadi sebuah rangkuman karya keselamatan untukku. Jika engkau mau selamat, engkau harus percaya dan bertobat. Engkau harus bertobat dan percaya kepadanya. Dan akhirnya Filipus berkata, di sana ada air, adakah halangannya jika aku dibaptis? Kenapa sida-sida itu berkata demikian? Karena sebetulnya selama ini selalu ada halangan. Dia mau menganut agama Yahudi, pergi ke Yerusalem, ternyata selalu ada halangan. Kamu orang yang dikebiri, gak bisa masuk, ya, bukan golongan kami yang hanya bisa di luar. Dia merasa selalu ada halangan untuk bisa sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasihan karena kesungguhan orang ini mencari Tuhan. Akhirnya dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya di masa ini, Bapak Saudara, mari kita berdoa. Saudara-saudara kita yang sedang sungguh-sungguh menjalankan sebuah ibadah, ya kan? Supaya betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melalui Roh Kudusnya berbicara secara pribadi pada mereka. Dan kita sudah melihat banyak orang, ya, mendapat belas kasihan Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapapun mereka, akhirnya digiring untuk bertemu dengan figur yang sesungguhnya yang menyelamatkan. Demikian dengan sida-sida ini. Ketika dia memahami kebenaran Injil, lalu kemudian berkata di situ ada air. Apakah ada halangannya jika aku dibaptiskan? Jika engkau percaya, engkau bisa dibaptiskan. Gak ada halangan. Berbeda dengan aturan hukum Yahudi selama ini, yang ada tatanan, ada aturan, ada yang tidak diperbolehkan, sehingga kesempurnaan yang dikejar tidak akan mungkin bisa dicapai. Tetapi di dalam karya Yesus Kristus, kita orang yang termarginalkan, terpinggirkan, tidak dipedulikan, menjadi punya nilai di hadapan Tuhan. Betapa kita adalah orang yang penuh anugerah Tuhan. Sebelumnya Filipus berkhotbah kepada orang-orang Samaria dan banyak orang bertobat. Dia adalah pengkhotbah besar dan banyak orang yang mengikuti untuk mendengar dia berkhotbah. Tapi satu kali dia diminta hanya satu orang saja dia khotbah, yaitu sida-sida ini. Saya salut dengan Filipus. Ya sudah biasa khotbah di depan orang banyak, lalu kemudian khotbah satu orang, sudah banyak. Makanya saya berpikir, Tuhan, jika Engkau memanggil saya sebagai hamba, dan memang dia telah memanggil ya siapapun jemaat yang berpercaya, aku harus melayaninya dengan sungguh-sungguh. Satu orang pun harus dicari, satu orang pun harus dilayani, Saudara.
Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sida-sida ini bertanya, jika aku dibaptiskan, di situ ada air, jika aku dibaptiskan adakah halangannya? Asalkan kau percaya. Dan mereka turun dan orang itu dibaptiskan, dan hatinya bersuka cita karena sebuah jawaban dalam kehidupannya dijawab. Bagaimana dia kehausan akan kebenaran itu menemukannya di dalam diri Yesus Kristus. Itu semua terjadi oleh karena apa? Cerita yang diperdengarkan. Itu semua terjadi oleh karena apa? Injil, Alkitab yang berbicara kepadanya. Hatinya yang haus itu dikuasai. Lalu kemudian ada seorang Filipus yang datang, dipakai sebagai alat untuk menceritakan dengan detail, dengan lengkap satu paket bagaimana karya keselamatan dalam kitab orang Yahudi digenapkan, dan mereka sendiri tidak memakai penggenapannya. Mereka tetap berkeras dengan tradisinya. Tetapi lihat bagaimana sida-sida ini percaya, lalu kemudian memperoleh keselamatan. Maka hari ini, Bapak Saudara, saya ingin membawa kepada kita semua memahami dan mengerti dengan lebih jelas bahwa kita semua adalah pembawa cerita bagi kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita ada, bawalah cerita tentang Tuhan. Ya, hidup kita menceritakannya. Ya, hidup kita menceritakannya. Kalau kita memang sudah percaya, buatlah hidupmu. Bukan buatlah, memang kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Kalau kau sebagai orang yang percaya duduk dengan orang penjudi, engkau ikut judi, ya tidak ada bedanya, Saudara. Engkau bolehlah berkata dengan bijak, aku tidak berjudi lagi. Kenapa? Aku sudah percaya Tuhan. Aku tidak melakukannya lagi. Engkau tak perlu mengusir orang itu, engkau tak perlu memarahi orang itu. Dia punya hak secara pribadi. Paling tidak hidupmu adalah kesaksiannya. Hidupmu adalah ceritanya. Bagaimana dimanapun Bapak Saudara sebagai orang-orang yang bekerja, yang bersinggungan dengan orang luar, tidak bisa menghargai banyak orang karena sedang menceritakan kasih Tuhan. Hari ini izinkan saya cerita satu kisah yang saya sendiri kenapa terjadi. Saya juga bingung, Saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, ya, saudara kita, ya, saya dapat info dia akan bekerja di Pontianak, lalu kemudian tidak ada tempat karena ditunda pekerjaan itu sampai selesai Lebaran. Lalu ada seorang yang mengenalnya memberitahu saya, bisakah pastor membantunya, menolongnya. Saya cari, dia sudah 2 minggu di sini, baru ketemu saya mencari. Dan ternyata dia ada di sebuah tempat dengan harian 1 hari 80.000 dia bayar. Dan uangnya habis, dan dia berharap saya membawanya. Nah, kenapa saya menawarkan dengan istri saya, mari ikut kami saja. Bapak Saudara, saya tidak mengenal orang ini. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi ketika kami berdoa pagi dan membawa doa itu dalam pokok pribadi saya, kuat sekali berkata, tolong dia. Sehingga walaupun situasinya kurang nyaman karena COVID pandemi, saya cari dan akhirnya mendapatkannya. Bapak Saudara, dalam kesulitan luar biasa karena situasi ini, akhirnya kami bawa pulang ke sini, Bapak Saudara. 1 hari, 2 hari kami usahakan cari tempat kerja, tapi karena dia punya kepercayaan bertentangan, ya kan, tidak boleh menyentuh sesuatu yang menajiskan dirinya. Sementara kita semua kan orang-orang yang menyentuh yang dimakan enak tapi nggak boleh diomongkan kan. Itu Bapak Saudara ya. Jadi saya pun menghargai, oke. Sehingga singkat cerita dia minta pulang saja. Akhirnya kami mengusahakan dia pulang. Bapak Saudara, siapa dia? Saya nggak kenal, nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa dorongannya begitu kuat, tolong dia. Singkat cerita, ketika sampai di bandara, tes pakai genos ya, dan dia dinyatakan positif. Dia sudah tinggal dengan kami 1 minggu. Wow, mengerikan juga ya. Tidak bisa beli tiket. Saya sudah siapkan uang tiket dan saya sudah berikan kepadanya untuk membeli tiket. Wah, gimana saya bilang? Aduh Tuhan, saya tolong orang kok malah kena ini. Kalau dia kena, ya kami semua kena lah. Habislah sudah. Dan begitu Saudara, aduh Tuhan. Tapi Tuhan, saya percaya kalau bukan Tuhan kami nggak mungkin melakukan ini. Ya, Saudara, akhirnya kami pulang sampai di klinik yang Pak Iwan periksa itu, Sakura ya. Kami mampir, kan dilihat dia, cek kopi sekian harganya, ada harganya, hitung-hitungan masih cukup uangnya. Belok lalu kemudian cek. Lama tuh berdebar-debar ini kan.
Sama aja lah, bisa amal negatif, akhirnya negatif, saudara. Dan dengan sukacita saya bilang, Tuhan terima kasih, saya hantar balik ke bandara, saudara. Cari tiket, langsung berangkat. Dan sudah selesai, pulang dia. Bapak bisa dikasih Tuhan Yesus. Kadang Tuhan titik, Tuhan taruh kita hanya Allah untuk menceritakan kasih Tuhan, bukan dengan ngomong. Kamu percaya Tuhan Yesus? Kalau kamu mau percaya, saya nggak tolong. Misalnya, orang takut jadi. Kita melakukan sesuatu itu sudah sedang menceritakan kasih Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi hidup kita dimanapun, tanpa terduga-duga Tuhan ingin kita efektif. Tuhan ingin kita dipakainya. Dan percayalah Bapak Saudara, kita hanya alat. Kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu, pasti sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun tidak sesuai dan tidak semampu kita, Tuhan memampukan kita, Bapak Saudara. Maka kalau hari ini sebelum khotbah ini saya akhiri, saya tantang Bapak Saudara untuk tahun ini 1 orang bawa 1 jiwa, sanggup nggak Bapak Saudara? Sanggup nggak Bapak Saudara? Berat ya? Coba tanya sebelah, kamu sanggup nggak? Tanya sebelah. Jawabannya apa Bapak Ibu? Sebelahnya, aku pengen dengar. Pak Iwan sebelahmu tanya, apa jawabannya Pak Iwan? Sanggup ya, karena besok bulan depan sudah lahir ya, 1 jiwa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, ya memang kita nggak usah terlalu panik ya. Kalau Tuhan mau pasti kita melakukannya. Ya, yang menjadi penting sekarang bagaimana kita punya cerita tentang Yesus dalam hidup kita, sehingga cerita itu secara otomatis menjadi habit gaya hidup kita untuk menceritakan kepada dunia. Semakin intim kita dengan Tuhan, saya percaya kita punya kemampuan yang tidak perlu dibuat-buat, itu mengalir secara otomatis menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Yang nggak bisa dibuat-buat, Bapak Saudara. Kalau dibuat-buat itu capek, Bapak Saudara. Nolong orang dibuat-buat capek, Bapak Saudara. Kesel. Tapi kalau itu menjadi habit, ngalir saja. Ya ada, tolong. Kalau nggak ada, mau gimana? Minta Tuhan. Tuhan kau sedang tunjukkan dan menolong seseorang. Masa engkau biarkan? Nggak mungkin. Pasti Tuhan punya cara. Maka Ibu Saudara hari ini, mari kita terus menceritakan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Saudara mau atau tidak mau sebenarnya hidup kita adalah menceritakan. Tetapi yang lebih baik adalah ketika kita menyadari kita siapa. Kita ini adalah orang yang hina, tidak berguna, tidak punya nilai, disingkirkan oleh dunia. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi sesuatu yang bernilai. Maka satu anugerah yang besar ini ketika kita merasakannya dan sukacitanya meluap, maka secara otomatis tanpa harus didorong-dorong, kita pasti bisa melakukan sebuah cerita efektif kepada dunia bagaimana Injil diperdengarkan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk memakai hamba-Mu yang hina ini, yang kami menyadari hanya alat di tangan-Mu. Mari Engkau melawat, mari Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, sehingga telinga kami dengan penuh kasih karunia boleh mencerna dengan baik untuk masuk ke dalam hati, sehingga hati kami dipenuhi dengan nilai cerita daripada kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus mengalir cerita yang baik dari Tuhan, sehingga dunia ini akan semakin terang oleh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami sepenuhnya menyerahkan juga waktu kami untuk terima perjamuan kudus. Tuhan suci kuduskan perjamuan kudus kami. Tuhan sucikan roti, Tuhan sucikan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Kami memang tidak bisa mensterilkan apapun, tapi di dalam nama Yesus kami percayakan waktu kami untuk menerima perjamuan kudus. Karena kami tahu ketika kami menerimanya, kami sedang menyaksikan dan menceritakan Yesus yang tubuhnya telah dikorbankan bagi kami, yang darahnya telah tercurah bagi penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh siapapun yang siap masuk ke dalam perjamuan kudus ini, berkatilah, lawatlah, tambahkanlah iman yang semakin dalam, sehingga kami semakin berkobar-kobar mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pujian terakhir untuk kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus berkata, pada kaki salibmu Yesus ku berdiri, air Golgota pancarannya kami, salibmu yang kemuliaan, hingga dalam surga ada berhenti.
Dan setelah selesai, ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku." Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku." Amin. Mari kita berdoa menghadap meja Tuhan. Tuhan yang Maha Rahmani, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa, dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita membuka roti. Jika Bapak Ibu Saudara sudah membukanya, boleh mengambil dan mengangkatnya. Di situ ada ayat firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah membacanya. Ayat yang saya pegang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Angkatlah roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makan ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan dalam engkau menerima dengan iman dan ucapan syukur." Makan. Demikian juga kata cawan minuman pun di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Minum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hamba-Mu yang indah ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepada-Mu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepada-Mu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang tulus ikhlas. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Saat teduh. Selesai. Ini Pak Ketua kita namanya Pak Iwan. Ya, makasih Pak Iwan. Sip. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.